Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita membahas mengenai aset tetap. Aset tetap ini diatur dalam PSAK 16 ya. Revisinya di tahun 2007. Sudah lama nih ya, nggak direvisi lagi, tapi revisi tahun 2007 ini masih dipakai. Definisi aset tetap berwujud menurut PSAK 16 adalah dimiliki aset yang dimiliki perusahaan ya yang digunakan untuk kegiatan produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Yang kedua, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Dari definisi di atas dapat dijabarkan bahwa karakteristik aset tetap adalah dimiliki perusahaan untuk digunakan, jadi bukan barang dagangan. Jadi kalau kemarin kita membahas persediaan ya, persediaan itu barang dagangan, walaupun wujudnya mobil, wujudnya rumah, kalau untuk tersedia untuk dijual maka persediaan. Nah, ini beda nih dengan aset tetap. Aset tetap ini dimiliki perusahaan untuk digunakan. Jadi misalnya perusahaan developer gitu ya, pengembang perumahan, dia punya rumah, tanah dan bangunan. Nah, tanah dan bangunan itu digunakan untuk kantor pemasarannya. Nah, oleh karena itu tanah dan bangunan itu tidak tersedia untuk dijual, maka tanah dan bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai aset tetap ya. Demikian pula dengan mobil ya. Sebuah kantor memiliki mobil. Nah, ketika mobil tersebut digunakan untuk kegiatan operasional, maka itu termasuk aset tetap. Nah, kalau beda dengan dealer ya. Dealer misalnya punya mobil yang tersedia untuk dijual, maka itu masuk sebagai persediaan. Namun beda ketika dealer mempunyai mobil, nah mobilnya tersebut digunakan untuk kegiatan operasional. Nah, itu termasuknya aset tetap. Kemudian dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang utama, bukan investasi jangka panjang. Jadi beda nih, ketika perusahaan punya tanah, tanah tersebut ternyata tidak digunakan untuk kegiatan operasional. Tanah tersebut dibiarkan aja untuk kenaikan nilai. Nah, itu namanya investment ya, investasi jangka panjang. Nah, di dalam laporan keuangan posnya namanya properti investasi. Ya. Jadi kata kuncinya tadi digunakan untuk kegiatan operasional, untuk kegiatan produksi atau untuk penyediaan barang dan jasa, ya. Kemudian karakteristik yang ketiga dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus operasi perusahaan. Jadi bukan perlengkapan. Perlengkapan itu masuk PSAK 14. Jadi definisi aset tetap selanjutnya adalah umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun atau satu siklus operasi perusahaan. Kemudian memiliki nilai yang relatif tinggi. Umumnya aset tetap ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu ada tanah. Tanah ini digunakan sebagai tempat berdirinya gedung. Jadi tanah itu dibedakan ya sama gedung ya di dalam laporan keuangan. Kemudian tanah ini termasuk perbaikan tanah. Jadi kalau kita ngitung biaya perolehan tanah, maka misalnya tanah tersebut dibeli harganya 100 juta, ada perataan tanahnya biayanya 3 juta, maka biaya perolehan aset tetap tersebut adalah 103 juta. Ya. Oke, kalau misalnya tempat parkir bagaimana? Yaitu ada tanahnya dan perbaikan tanahnya ya, pengembangan tanahnya. Kemudian gedung ini misalnya kantor, toko, pabrik, gudang. Kemudian peralatan, ini ada peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin, dan mebel. Dari beragam aset tetap berwujud tersebut, untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokan sebagai berikut. Jadi aset tetap itu ada yang umurnya tidak terbatas seperti tanah.
Ini kan umurnya tidak terbatas ya. Digunakan untuk lokasi perusahaan pertanian dan peternakan. Nah, ini tanah tersebut karena umurnya tidak terbatas, maka tidak ada penyusutan. Kemudian aset tetap yang umurnya terbatas. Ini apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis, gedung, peralatan, kan bisa rusak ya. Maka gedung dan peralatan yang umurnya terbatas ini disusutkan. Kemudian penyusutan itu apa sih? Penyusutan itu adalah alokasi sistematis biaya perolehan menjadi biaya, ya, menjadi expense, dari cost menjadi expense. Aset tetap yang umurnya terbatas, ya ini contohnya ini sumber-sumber alam, misalnya tambang, hutan. Ini apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset yang sejenis. Kalau yang tadi peralatan, gedung bisa diganti dengan aset yang sejenis, tapi kalau bahan tambang tidak, ya habis ya habis. Nah, ini disusutkan juga, namanya depresi ya kalau tambang. Oke, perolehan aset tetap. Perolehan aset tetap ini bisa diperoleh dari pembelian tunai, pembelian angsuran, ditukar dengan surat berharga, ditukar dengan aset lain. Ini kalau pertukaran dengan aset lain itu namanya pertukaran yang tidak mempunyai substansi ekonomis, dan pertukaran yang mempunyai substansi ekonomis. Istilahnya beda ya. Sekarang kalau dulu sejenis dan tidak sejenis, ini mempunyai substansi ekonomis dan tidak mempunyai substansi ekonomis. Nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian aset yang diperoleh dari donasi, kemudian aset yang dibuat sendiri. Oke, perolehan aset tetap ya itu selalu dicatat sebesar biaya perolehannya. Semua aset ya, semua aset itu pada awalnya selalu dicatat sebesar biaya perolehannya. Nah, sekarang kita masuk ke penilaian tanah. Kalau tanah berarti ya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah tersebut sampai dengan siap digunakan. Misalnya harga beli, biaya perolehan atas hak, ini misalnya biaya notaris, kepemilikan, kepemilikan sertifikat, biasanya kan butuh itu ya, butuh dana untuk mengurus tersebut. Misalnya ada pajak ya pada saat jual beli, pada saat membeli tanah, itu juga masuk sebagai biaya perolehan tanah. Kemudian biaya pembersihan tanah dan biaya tambahan yang dikeluarkan sehingga tanah tersebut digunakan. Contoh ya, contoh misalnya PTA membeli tanah, harga belinya 500 juta. Pajak ini katakanlah BPHTB-nya saya nggak ngitung ya, 50 juta. Kemudian biaya notaris, biaya notarisnya 5 juta. Kemudian tanah tersebut ada bangunan tua, di mana perobohan bangunan tersebut, bangunan tua tersebut memakan biaya, menghabiskan biaya sebesar 7 juta. Tetapi ada bongkaran ya, bongkaran sisa bangunan tua itu dijual senilai 2 juta. Jadi biaya perolehan tanah adalah 500 juta ditambah 50 juta ditambah 5 juta ditambah 7 juta dikurangi 2 juta. 550
tambah 5, 555 tambah 7 dikurangi 2, 560 juta ya. Oke. Begitu ya cara menghitung biaya perolehan. Kemudian biaya penilaian gedung. Nah, kalau gedung juga sama nih, semua biaya yang dikeluarkan sampai gedung tersebut siap digunakan. Kalau misalnya gedungnya dibangun sendiri ya termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Kalau misalnya membutuhkan arsitek buat merancang gedung tersebut, ya biaya arsitek dimasukkan. Kalau misalnya butuh perizinan untuk mendirikan, ya dimasukkan ya. Peralatan, biaya perolehannya juga sama ya, semua biaya yang dikeluarkan sampai peralatan tersebut siap untuk digunakan. Contohnya biaya pembelian peralatan, kemudian biaya kirim, asuransi, uji coba, perakitan, pemasangan. Ya. Yang tidak boleh dimasukkan sebagai biaya perolehan aset adalah biaya konsumsi nih pada saat pemasangan. Termasuk kalau misalnya tanah tadi pada saat perataannya itu mengeluarkan biaya konsumsi, nah itu nggak boleh dimasukkan sebagai biaya perolehan. Jadi dia langsung diakui sebagai expense, beban konsumsi. Kemudian biaya pemesanan, nah ini nggak boleh dimasukkan sebagai biaya perolehan aset. Oke. Kita masuk ke aset yang diperoleh dari pertukaran dengan surat berharga. Ya, ini misalnya ditukar dengan saham atau obligasi, maka aset tetap tersebut diakui sebesar fair value dari surat berharga tersebut. Ya, langsung aja ke contohnya ya. PT XYZ menukar sebuah gedung dengan 10.000 lembar saham biasa, nominalnya 10.000. Pada saat pertukaran, harga pasar saham adalah 11.000. Jadi gedungnya diakui sebesar fair value-nya nih, 11.000 kali 10.000. Ingat, modal saham ini selalu dicatat sebesar nilai nominal ya. Ini patokannya ya. Jadi modal saham dicatatnya sebesar 10.000 lembar kali nilai nominalnya. Nilai nominalnya adalah 10.000. Kemudian selisihnya diakui sebagai agio saham. Bagaimana jika harga per lembar sahamnya lebih rendah dari nilai nominalnya? Misalnya 9.000 ya. Ya ini dicatat sebesar 90.000. Modal saham tetap 100 juta. Nah, di debit ini disagio saham. Oke, berikutnya aset yang diperoleh dari hadiah atau donasi. Pencatatannya ini begini ya. Misalnya PT Alit memperoleh hadiah berupa tanah dan gedung masing-masing nilainya 60 dan 40 juta. Nah, biasanya yang memperoleh donasi ini kan organisasi yang non profit oriented ya. Misalnya sekolah atau badan wakaf atau apa, dia memperoleh panti asuhan gitu ya, memperoleh donasi. Dicatat tanah 60 juta, gedung 40 juta, modal strip donasi sebesar 100 juta. Apabila dalam penerimaan hadiah tersebut PT Alip mengeluarkan biaya sebesar 5 juta, maka di jurnal tanah 60 juta, gedung 40 juta, kredit modal hadiah, strip hadiah 95 juta, kasnya sebesar 5 juta. Oke. Pemberhentian aset tetap. Ini saya hapus ya. Maaf, ini saya hapus karena BSAK-nya udah ganti. Kontingent aset tersebut tidak boleh diakui ya sekarang ya. Oke. Sekarang pemberhentian aset tetap. Aset tetap ini dihentikan penggunaannya dengan cara bisa dijual, ditukarkan atau rusak ya.
Pada saat semua aset diberhentikan dari pemakaian, maka semua aset yang berhubungan dengan aset tetap harus dihapuskan. Kalau dihapus berarti harus diapakan dong? Aset tetapnya harus kredit. Akumulasi depresiasinya harus diapakan dong? Harus didebet. Mengapa? Pada saat menjurnal akumulasi depresiasi kan beban, debet, beban depresiasi ya, kreditnya akumulasi depresiasi. Ini harus dihapus nih akumulasi depresiasinya. Maka dia harus didebet ya. Mesin yang dibeli pada 1 Februari 2002 dengan harga 5.700.000 misalnya ya, pada 1 Juli 2006 dijual dengan harga 1.200.000. Mesin tersebut ditaksir umur 5 tahun. Didepresiasi menggunakan metode garis lurus, taksiran nilai residunya 450.000. Penjualan 1 Juli. Nah, kita akan melihat nih akumulasi depresiasinya dulu ya. Jadi ini 2002 ini 11 bulan karena mulai dibeli di bulan Februari ya. Sebesar ini ya. Bisa kan hitungnya ya? Beban depresiasi garis lurus biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis ya. Kalau 11 bulan berarti hasilnya itu dikalikan 11/12 ya. Tahun 2003 1.050.000, 2004 1.050.000, 2006 sama, 2005 sama, 2006 hanya 6 bulan. Jadi total akumulasi depresiasinya Rp4.637.500. Nah, nilai bukunya berarti 1.062.500. Dijual seharga 1.200.000. Maka ada laba ya. Karena harga jualnya lebih tinggi daripada fair value aset. Jadi 1,2 juta dikurangi ini. 4 juta dikurangi nilai sisanya ya. Dikurangi nilai bukunya ya, sehingga laba penjualan sebesar 137.500. Oke, di tahun 2006 perusahaan harus menjurnal dulu nih akumulasi depresiasinya. Beban depresiasi mesin ya, pada akumulasi depresiasi. Nah, ini jurnal pada saat penjualan begini nih. Kas 1,2 juta, akumulasi depresiasinya di debit ya. Kemudian mesin 5.700.000, labanya di kredit. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas. Ini sebenarnya di pengantar akuntansi lanjutan juga udah dibahas ya. Saya ngulang ini sebenarnya. Oke. Pertukaran aset. Pertukaran aset ini ada 2. Yang pertama dianggap mempunyai substansi ekonomis, yang kedua dianggap tidak mempunyai substansi ekonomis. Dianggap mempunyai substansi ekonomis bagaimana? Ini bukan sejenis tidak sejenis ya sekarang ya istilahnya. Dianggap mempunyai substansi ekonomis jika arus kas yang dihasilkan dari aset di masa yang akan datang itu kemungkinan berbeda. Jadi misalnya saya punya rental mobil nih. Kalau mobil, saya perusahaan rental mobil, saya punya mobil yang direntalkan, itu berarti mobil tersebut aset tetap ya. Kan tadi definisinya itu termasuk aset yang disewakan. Nah, tetapi kalau yang disewakan itu tanah atau bangunan, berarti nggak masuk aset tetap ya, itu properti investasi. Nah, kalau mobil berarti masuk aset tetap. Misalnya saya punya Avanza tahun 2012. Saya tukar dengan Avanza tahun 2020. Ini sejenis, tetapi arus kas yang dihasilkan dari aset ini berbeda. Kalau Avanza tahun 2012 saya rentalkan mungkin sehari 300.000, kalau yang 2020 mungkin sehari 700.000. Misalkan ya, itu contoh ya. Saya nggak tahu harga rental ya. Jadi walaupun ini sama-sama mobil Avanza, tetapi arus kas yang dihasilkan berbeda, maka pertukaran tersebut dianggap mempunyai substansi ekonomis. Nah, ketika pertukaran ini mempunyai substansi ekonomis, maka laba atau rugi pertukaran aset ini diakui.
Nah, ketika tidak mempunyai substansi ekonomis, ketika laba tidak diakui, rugi diakui. Berarti yang tidak mempunyai substansi ekonomis ini, aset tersebut akan menghasilkan arus kas yang sama di masa yang akan datang, ya. Jadi kan sebenarnya aset itu mengapa sih dibeli perusahaan? Karena akan menghasilkan manfaat ekonomis. Manfaat ekonomisnya ya berupa arus kas yang masuk, gitu ya. Contoh situasi rugi. Indo Corporation ini menukarkan truk A dengan truk B, harga perolehan truk A-nya 12 juta, akumulasi depresiasinya 4 juta. Berarti berapa ya nilai bukunya? 12 kurangi 4 ya, 8 ya. Fair value-nya 6 juta. Berarti ini rugi 2 juta karena nilai bukunya 8, harga pasarnya 6. Indo Corporation ini membayar 20 juta. Nah, berarti truk B ini biaya perolehannya adalah 20 juta ditambah 6 juta. Ya, 26 juta. Nah, ini nih perhitungannya ya. Harga perolehan truk A 12.000, ribu ya, bukan juta ya. Harga perolehan truk B 4 juta, jadi nilai bukunya 8 juta 8.000 ya. Fair value-nya 6.000. Jadi truk B ya, tadi cara ngitungnya berapa? 20.000 kas yang dibayarkan ditambah fair value ya. Ini cara ngitungnya. Cara menghitung biaya perolehan aset baru. Kemudian akumulasi depresiasinya di debit ya. 4.000. Rugi pertukaran 2.000 debit. Truk A-nya kredit 12.000, kasnya 12.000. Oke, paham ya? Ini kalau situasi rugi. Mempunyai substansi ekonomis dan tidak mempunyai substansi ekonomis, jurnalnya sama. Kemudian kalau situasi laba, soalnya sama, tetapi fair value-nya 9.000. Berarti laba berapa ya? Nilai bukunya 8, fair value-nya 9, laba 1.000 ya. Jadi truk B 29.000, cara ngitungnya dari mana? Dari 20.000 ditambah fair value ya. Akumulasi depresiasi 4.000 ya. Truk A dikredit 12.000. Kemudian kas kredit 20.000. Labanya berapa? 1.000. Coba kita hitung, sudah balance kah? Sudah ya, 33.000 ya semuanya hasilnya. Oke, kita bahas ketika pertukaran tersebut tidak mempunyai substansi komersial, maka labanya nggak diakui. Nah, laba yang 1.000 ini mengkoreksi harga perolehan truk yang baru ya. Jadi biaya perolehan truk yang baru tidak 29 tetapi 28. Oke, saudara. Terakhir kita membahas mengenai pengeluaran setelah pengakuan awal. Ini ada, kalau kita kenal ada revenue expenditure, ada capital expenditure ya. Kalau revenue expenditure itu berarti masuknya di dalam laporan laba rugi ya, namanya juga revenue ya, masuknya di dalam laporan laba rugi. Itu pengakuannya adalah diakui sebagai expense, beban. Kemudian kalau capital expenditure itu pengakuannya masuk di dalam neraca, dikapitalisasi biaya tersebut. Jadi itu masuknya menjadi aset. Penambahan, kalau penambahan itu berarti aset sudah ada ditambah. Misalnya perusahaan punya gedung, nah seluas 300 meter. Di belakangnya dibangun lagi 100 meter. Itu berarti penambahan, itu masuk capital expenditure. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk membangun penambahan gedung tersebut dimasukkan menambah biaya perolehan aset yang lama ya. Kemudian pengembangan dan penggantian. Pengembangan ini misalnya mengganti aset dengan aset lain. Misalnya lantai gedung diganti dengan cor beton, awalnya kayu. Lah ini juga dikapitalisasi. Kalau ada keuntungan atau kerugian, misalnya nilai sisanya dihitung nih, kayunya masih 1 juta lah, maka nilai sisanya tersebut ya, nilai bukunya tersebut diakui sebagai rugi ya.
Misalnya penggantian, misalnya lantai kayu diganti dengan lantai marmer, ya. Itu berarti juga dikapitalisasi. Pengaturan ulang atau reorganisasi ini diakui sebagai expense. Perbaikan. Nah, perbaikan ini jika tidak menambah umur ekonomis, maka diakui sebagai expense. Jika perbaikan ini menambah umur ekonomis, ya, perbaikan mayor, maka diakui sebagai aset, ya. Oke, saya kira itu saja. Nah, ini ada evaluasi saudara kerjakan ya. Nah, untuk akumulasi depresiasi ya atau beban depresiasi saya tidak membuat videonya, saudara pelajari sendiri ya. Untuk depresiasi itu kan ada garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun berganda, metode aktivitas, itu udah dibahas di PA lanjutan, jadi saya asumsikan saudara sudah bisa ya dibaca lagi PA lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.